Oke, di sini kami udah berada dengan Pak Muhairi dari Polsek Cengkareng. Di sini saya akan menanyakannya atau mewawancarainya. Pak, apa yang dilakukan atau sering dilakukan kepolisian untuk meningkatkan persatuan warga? Kalau untuk persatuan, kami melakukan himbauan-himbauan, mengajak sakamling, mengajak warga gotong royong, sakamling, dan lain sebagainya. Terutama terkait keamanan, karena polisi itu adalah harus mas, jadi siskamling yang diutamakan untuk menjalin persatuan. Ketika di siskamling itu terdiri dari warga-warga yang melakukan ronda, maka insya Allah satu sama lain antara warganya pasti akan saling mengenal, dan ketika saling mengenal insya Allah itu akan timbul kedekatan dan menjadi saudara, karena di lingkungan tersebut yang peribahasa terdahulu adalah orang tetangga adalah saudara yang paling terdekat. Oleh sebab itu kita lakukan itu dari siskamling dan mengajak warga masyarakat untuk bergotong royong membersihkan lingkungan, sehingga mudah-mudahan dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut warga dapat menjalin persatuan, kesatuan, dan timbul adanya persaudaraan. Selanjutnya, kejadian apa yang sering terjadi di tempat ini, Pak? Di lingkungan Polsek Cengkareng. Di wilayah hukum Polsek Cengkareng maksudnya gitu ya? Ya, gitu. Untuk di wilayah hukum Polsek Cengkareng, kejadian-kejadian yang menonjol untuk sampai saat ini masih jarang, namun yang sering terjadi masih sering ditemukan adalah salah satunya pencurian kendaraan bermotor. Yang kedua adalah masih ditemukannya terjadi perselisihan paham atau terjadi tawuran antar pelajar. Ya, mungkin itu salah satunya. Sebab itu kepada kalian adalah pelajar, sampaikan kepada teman-temannya, bukan tawuran yang dikejar, tetapi belajar, ilmu yang dikejar agar berguna di masa depan. Oke. Bagaimana cara polisi mempromosikan kegiatan yang dapat meningkatkan persatuan warga? Polisi mempromosikan kami melakukan pemasangan spanduk, memasang stiker-stiker di tempat-tempat tertentu untuk mengajak warga masyarakat turut serta atau turut membantu menjaga keamanan di lingkungan kepolisian. Ya. Selanjutnya, apa saja program-program yang telah dilakukan oleh kepolisian untuk meningkatkan persatuan? Apa saja program-programnya yang saat ini dijalankan itu ya pertanian, ya. Pertanian ada pertanian tanam seperti tanam jagung, padi di wilayah-wilayah, dan juga ada program contoh di perikanan. Dan yang terakhir adalah program yang kami kedepankan tetap itu adalah menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan adanya sistem tadi itu hampir sama, poin nomor 4 atau 5 itu sama dengan ya. Kelima, bagaimana cara kepolisian menangani konflik menangani konflik di antar warga itu kita harus melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh di areal tersebut, sehingga tokoh di areal tersebut, tokoh agama, pemuda, tokoh masyarakat, kita gandeng dan kita lakukan pembinaan agar tidak terjadi perselisihan itu
dengan cara mungkin melaksanakan pengajian bersama, olahraga bersama, dan lain sebagainya, sehingga perselisihan dapat diredam. Selanjutnya nomor 6, apa yang dilakukan oleh kepolisian untuk meningkatkan partisipasi warga dalam kegiatan masyarakat? Oke. Tingkat apa yang dilakukan pihak kepolisian untuk mengajak partisipasi masyarakat? Kepolisian dalam hal ini Polsek Cengkareng, kami menggandeng potensi-potensi masyarakat, seperti contoh adalah mungkin Citra Bayangkara, Senkom, atau organisasi-organisasi masyarakat yang notabene kita lakukan pembinaan kepada mereka dan berikan pengertian kepada mereka untuk membantu memelihara, menjaga keamanan dan ketertiban, seperti yang dilakukan oleh contoh Polsek Cengkareng. Kita lakukan patroli bersama, lakukan monitoring bersama, lakukan pos pemantauan bersama untuk menjaga keamanan di masyarakat. Selanjutnya ke nomor 7, apa manfaat yang diperoleh warga dalam kegiatan tersebut? Kegiatan tersebut itu Yang di poin nomor 6. ya, poin Yang 6. tadi potensi masyarakat. Ya. Apa manfaatnya bagi masyarakat? Manfaat bagi masyarakat ketika dia diajak menjadikan potensi masyarakat, sedikit mengerti bagaimana cara untuk menjaga di lingkungan tempat tinggal. Cara apa? Cara menjaga keamanan, cara melakukan menangani suatu masalah di tempat tersebut. Seperti contoh, ketika ada mayat, apa yang harus diperbuat, umpama ada maling, apa yang harus diperbuat, sehingga itu keuntungan ketika mereka sudah tahu, oh ada maling, ini harus bagaimana penanganannya, oh ada mayat di tempat tersebut, dia sudah tahu, oh ini harus jangan dipegang dahulu, jangan dirusak TKP-nya, sehingga dengan adanya itu mereka mendapatkan wawasan atau ilmu dari pihak kepolisian yang bisa ditularkan kepada masyarakat di lingkungannya, maupun baik itu keluarga maupun warga sekitar. Selanjutnya ke 8, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh kepolisian? Biasanya kegiatan apa saja? Kalau kegiatan yang dilakukan banyak sekali ya. Salah satunya adalah contoh, kami tidak bosan-bosan melakukan himbauan, baik itu kepada masyarakat, kepada pelajar, kepada pemuda, dan lain sebagainya. Kami berikan himbauan agar kepada pemuda atau pelajar jangan sampai terlibat tawuran, jangan sampai terlibat pergaulan bebas dan lain sebagainya. Polisi banyak, unit banyak. Seperti kalau di Polsek Cengkareng ini ada unit Samapta, tugasnya adalah melakukan pemeliharaan keamanan dengan cara berpatroli menggunakan mobil dan melakukan pengaturan lalu lintas di tempat-tempat tertentu. Banyak sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya masing-masing, ya. Lanjut ke nomor 9, bagaimana cara kepolisian menangani masukan dan saran dari warga? Cara kami menangani, kami juga ada hotline, kami punya medsos, kami tidak alergi dengan kritik dan saran. Maka silahkan bagi warga masyarakat, terutama contoh Polsek Cengkareng, ada juga kami medsos, baik itu Instagram, TikTok mungkin ada, dan kami juga menerima saran dan masukan baik langsung maupun tidak langsung. Tidak langsungnya melalui mungkin medsos, langsung silahkan datang ke Polsek, berikan saran dan masukan kepada kami.
nomor 10, apa saluran komunikasi yang telah disediakan ke sini? Saluran komunikasi apa maksudnya, seperti apa yang disediakan untuk masyarakat ataukah untuk diri kami sendiri? Yang untuk masyarakat. Yaitu tadi medsos, ada hotline 110 itu untuk pengaduan yang disampaikan ke Mabes Polri, nanti bisa sampai di mana saja. Apabila adik-adik umpama lagi jalan-jalan di keluar dari Jakarta di Bandung melihat suatu tindak pidana, bisa langsung laporkan kejadian tersebut. Tapi saya tidak tahu di mana kantor polisi, tidak perlu angkat telepon hotline 110 itu ditelepon, bisa nanti segera polisi yang terdekat di sana akan segera datang. Yang terakhir nomor 11, berapa jumlah kejahatan yang biasanya terjadi dalam setahun dan apa saja kejahatannya? Kalau kejahatan berapa persisnya, adik nanti koordinasi dengan reskrim, karena kami unit Bimas tidak tahu persis berapa. Namun kejadian sangat banyak, dan khusus Polsek Cengkareng ini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, baik itu tindak pidana ringan maupun tindak pidana sedang ataupun tindak pidana berat. Tindak pidana berat itu seperti apa? Pembunuhan. Tindak pidana sedang itu seperti apa? Ada klasifikasi tertentu. Oleh sebab itu, terkait di Polsek Cengkareng, yang paling banyak terjadi tindak pidana di tempat kita adalah pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan baik itu roda 2 maupun rumah kosong atau lain sebagainya. Lanjut, ya itu tadi salah satunya terjadi saling pukul, saling serang antar pelajar, masih terjadi sampai saat ini. Mungkin yang lain-lain untuk tidak pidana khusus, kan pidana itu banyak, ada pidana umum, ada pidana khusus, dan pidana-pidana lainnya. Tapi Polsek Cengkareng ini menangani pidana umum, yaitu tadi seperti tawuran, pencurian yang pemberatan, pencurian yang kekerasan, dan lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih, tadi pertanyaan sudah habis. Habis. Ya. Saya mau